Eps ke-161. Udah tenang karena udah dengerin suara motor yang meraung-raung. Nggak nunggu lama, Samir datang dengan motor pribadi milik sendiri. Langsung ambil alih karena udah paham kalau dia ini kerja serabutan. Termasuk urusan Zire ini pun dia ambil juga. Tahu kalau Cakra turun dan diganti sama Samir, Zira langsung mendungak, menoleh ke arah dadinya. "Dedi?" Panggilnya dengan tangan yang melambai. "Dedi kebelat pipis." "Aduh." Cakra berpura-pura, membekap bagian pentingnya. "Sama Om Samir dulu. Dedi pipis bentar ya." Bam. Boom. Samir memutar gas, memegangi balita kecil yang duduk di tangki motor. "Pegangan yang kenceng, Non. Kita nengokin ikannya Papa. Ayo." Ajak Samir, mulai menjalankan motor menyusuri jalanan kecil di halaman rumah. Cakra keluar rumah setelah berganti dengan pakaian kantor dengan tas kerja yang ditenteng. Leta mengikutinya, memejamkan kedua mata saat Cakra mendaratkan kecupan di kening. Tangan Leta membenarkan dasi warna navy yang sedikit miring. "Hati-hati, Kuyang!" Pesannya sebelum Cakra beranjak dari teras. Cowok ganteng ini hanya menganggukkan kepala dan segera melangkah pergi. Menekan remote mobil lalu melangkah masuk. Tak menunggu lama, mobil warna hijau melesat keluar dari gerbang. "Dedi! Dedi! Huaa! Dedi!" Leta buru-buru nyamperin anaknya yang sudah pasti nangis kalau lihat mobil hijau itu pergi. Udah paham kalau dadinya sering pergi pakai mobil yang itu. "Astaga, Zira!" Keluh Leta saat melihat anaknya yang ternyata sudah guling-guling di jalan kecil berpaving coklat. Samir jongkok di samping Zira, membujuk bayi gendut yang menangis karena nggak diajak pergi dadinya. "Maaf, Non Leta. Tadi udah saya alihkan lihat ikan di belakang, tapi Non Zira dengar suara mobil Mas Cakra, jadi lari sendiri." Leta menganggukkan kepala. "Nggak apa-apa, Om." Dia jongkok, meraih tubuh anaknya yang udah kotor dan belum berhenti nangis. "Ngejar Dedi sama Om Samir, mau?" Zira mengangguk, berusaha menghentikan tangisnya. "Dedi? Kejar Dedi, Mam?" Pintanya tak begitu jelas. "Mau pakai motor? Ngejar Dedi di kompleks sini?" Samir menawarkan. "Atau pakai mobil? Sekalian muter jalan-jalan sama Mami. Pakai motor aja ya, Zi. Ngejar Dedi sambil nging sama Om Samir ya. Mami mau selesain tugas kuliah Dedi." Leta menyerahkan anaknya ke Samir. "Om mampir ke rumah Mama Yulia nggak apa-apa, kan? Anterin pepes ikan. Tadi Big Mina bikin pepes banyak." "Iya, nggak apa-apa, Non." Udah minta Mama Yulia untuk tinggal serumah di sini, tapi Mama nggak mau karena nggak mau ngerepotin. Terlebih yang bayar orang-orang di rumah ini masih Velak. Cakra juga masih kuliah di Bayai Velak. Hasil kerja Cakra sekarang baru bisa buat kebutuhan Leta dan Zire sehari-hari. Tentu banyak pemikiran kan, kalau mau asal ikut numpang? Masih bersyukur karena sudah dibelikan rumah Cakra dan dikasih modal. Jadi dia tetap bisa hidup dengan uang hasil jualannya. Ya, walau memang untungnya tak seberapa. Velak tersenyum simpul dan mendorong Map ke arah seorang lelaki yang menawarkan kerjasama dengan perusahaan. "Seperti yang sudah kami tuliskan, Pak. Minimal 20%, kurang dari itu kami tidak bisa menerima." Sopan Velak menolaknya. Sementara Cakra dan Faith lebih banyak diam memperhatikan. Keduanya masih harus banyak belajar. Belajar cara ngomong yang utama. Lalu cara mengambil keputusan yang bijak tanpa menyakiti pihak manapun. "Ini 19%, Pak Velak. Produk Bapak akan sangat laris di kami. Kami akan mengambil seminggu 2 kali dalam jumlah yang tentu tak sedikit. 19% ini per 100 pieces." Tutur Pak Rizal utusan dari restoran yang cukup ternama, memiliki beberapa cabang kecil di berbagai kota. "Sekali ambil berapa barang?"
Pertanyaan yang keluar dari bibir Cakra. Suara yang terdengar berat, tapi langsung menyita perhatian dari Pak Rizal dan seorang perempuan yang menjadi sekretarisnya. Kita ambil 200 pieces di awal minggu. Jika harga jualnya sesuai dengan target kita, pengambilan kami tambah lagi. Kemungkinan 500 pieces sekali ambil. Bagaimana? Pak Rizal menatap Cakra dan Velak bergantian. Velak melirik ke arah Cakra dan Faith, tentu saja meminta pendapat kedua bocah ini. Kalau ternyata tidak sesuai dengan target kalian, berarti pengambilannya dikurangi? Atau bagaimana? Kali ini Faith yang mengeluarkan suara. Kami akan memastikan barang itu laku, Pak. Pak Rizal menjawab mantap. Velak tersenyum tipis, tangannya terulur. Oke, deal, 19% 2 minggu 2 kali. Pak Rizal menghela nafas penuh kelegaan. Menjabat tangan Velak dan mulai membubuhkan beberapa poin tambahan di atas kertas sebelum meminta tanda tangan ke Velak. Silakan diminum. Pak Rizal yang dari awal memesan minuman, mempersilakan ke Velak dan dua lelaki yang mengikuti. Velak menganggukkan kepala sopan. Menyuruh Faith dan Cakra untuk minum sebelum beranjak pergi dari kafe tempat mereka menyelesaikan pekerjaan hari ini. Maaf, Pak Velak, mas-masnya ini, sekretaris baru? Tanya Pak Rizal. Memang baru pertama kali mengajukan kerjasama, tapi sudah sering melihat Pak Velak. Baru ini melihat dua mas ini. Velak meletakkan gelas kopi setelah meneguknya sedikit. Yang ini anak saya. Kalau yang ini, keponakan saya. Anaknya Kak Tian, Faisen Sitian Baksel. Kedua mata Pak Rizal melebar dengan kepala mengangguk. Paham banget tentang siapa Tian di kalangan bisnis. Apalagi kalau sudah menyebutkan nama Baksel, siapa saja tidak akan berani macam-macam. Pukul 7.00 PM. Cakra menghentikan mobil di depan ATM. Uang cashnya sisa 2 lembar dan itu nggak akan cukup untuk bepergian. Santai dia keluar, tak pedulikan dengan beberapa orang yang langsung menatap kagum padanya. Yang pertama adalah mobil Lamborghini-nya, lalu penampilannya yang biasa tapi wajahnya cukup menawan. Jadilah ada yang mencuri-curi gambarnya. Tapi bagi Cakra, itu terserah mereka saja. Yang penting tidak mengusik dia memilih diam. Cakra keluar dari ATM setelah menyimpan dompet di saku jasnya. Tatapannya tertuju ke arah seorang wanita yang berdiri di sebelah mobilnya. Cuma natap bentar, karena setelahnya menekan remote mobil dan fokus melangkah. Pak Cakra? Panggil si wanita yang memakai pakaian formal. Cakra menghentikan langkah, menatap si wanita tanpa kata. Boleh nebeng sampai lampu merah ketiga? Mobil saya ada di bengkel Jia samping supermarket. Anda lewat sana, kan? Izin si wanita, penuh harapan. Satu alis Cakra terangkat. Dia menoleh ke sebelah kiri, memilih berdiri di pinggir jalan tanpa menjawab kalimat si wanita. Tangannya melambai saat melihat ada kendaraan yang lewat. Mobil taksi warna biru berhenti tepat di pinggir jalan. Cakra mengeluarkan dompet, menarik uang selembar dan menyerahkan uang ke sopir taksi. Antrin dia ke bengkel Jia samping supermarket. Kalau uangnya kurang, minta ke dia. Siap, Mas. Jawab si bapak sopir taksi. Dia melirik si wanita yang pakai blaus warna putih dan sedikit nerawang. Mari, Mbak. Sopan sopir itu membukakan pintu bagian penumpang. Si wanita meremas tali tas, menahan kekesalan karena ulah Cakra ini. Padahal emang sengaja ngebuntuti Cakra dari meeting di kafe tadi. Pengen kan ngerasain duduk di mobil mahal dengan disopiri orang ganteng. Cekaka, malah dilempar ke sopir taksi. Sementara Cakra tanpa rasa iba atau apapun, langsung masuk ke dalam mobilnya. Sengaja banget menginjak gas dengan menimbulkan suara yang lumayan berisik. Tujuannya untuk mengungkapkan jika dia tak menyukai sikap si wanita tanpa menyinggung. Dedi? Baru masuk, dan suara melengking serta tubuh ndut anaknya sudah menyambut di sekat pembatas.
Cakra langsung mengulas senyum dengan kedua tangan yang terlentang. Bukan memeluk atau menggendong Zira, tapi Cakra justru memeluk Leta yang mengikuti langkah Zira. Lalu menggendong Leta manja dan membawa tubuh itu masuk ke dalam kamar. "Huaa, Dedi! Dedi! Dedi!" Zira teriak tak terima dengan wajah menekuk karena menangis. Suster Emma tertawa melihat Zira yang udah berguling-guling di lantai karena ngambek. Sementara Leta dan Cakra cekikikan melihat tingkah Zira. "Zira, sini, sini!" ucap Cakra, membungkuk dengan kedua tangan yang terlentang. Zira yang udah gulung-gulung di lantai, segera bangun dan berhambur ke tubuh Cakra. Langsung nemplok dengan kedua tangan yang melingkar di leher. Dedi ya, bukan Mami." Leta tertawa mendengar suara serak itu. Dengan gemas Leta nabok pantat Zira. "Gitu banget sama Mami. Pelit, masa Mami gak boleh sama Dedi?" Zira menoleh, menyingkirkan tangan Leta yang melingkar di lengan Cakra. "Dedi ya, Mami gi!" usirnya, posesif memeluk Cakra. "Astaga, coba ada papa. Pasti Dedi di nomor 2. Leta mencibirkan bibir melihat tingkah anaknya. "Kuyang, mau minum hangat? Atau mau makan? Mandi?" tawar Leta dengan begitu perhatian. Cakra menggelengkan kepala. "Pengen duduk santai aja, Nay." Dia masuk ke kamar dengan Zira yang ada di gendongan. Leta memilih menyusul anak dan suaminya, pengen ikutan bercanda bareng. Eps ke-162. Baca. Eps ke-162. Baca pas nggak puasa ya? Leta membungkuk, mengecup kening Zira. Tersenyum melihat anaknya yang sudah tertidur pulas. Tangannya mencubit pipi kabi Zira, lalu kembali mengecupnya dengan begitu gemas. Dia membenahi selimut sampai menutupi dada, lalu beranjak turun dari ranjang kecil Zira. Udah ada di kamar sendiri dan di sini dia tidur bareng sama Suster Emma. Bukannya nggak mau ngurus anak ya, tapi Leta sama Cakra sudah sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka. Ditambah umur mereka yang sebenarnya belum waktunya untuk memiliki kesibukan bayi. Jadi gunanya membayar orangnya untuk bantu ngurusin Zira. Tahu kan, kalau anak bayi itu pas malam sering kebangun. Entah bangun karena apa, dan itu yang seringnya bikin fisik si ibu jadi mudah pusing. "Udah tidur?" tanya Cakra saat melihat Leta keluar dari kamar Zira. Leta menganggukkan kepala, ikut duduk di sofa samping suami dan ngusel di dada Cakra. Tangannya langsung melingkar ke pinggang, memeluk suaminya. "Nggak tahu sih, tapi semenjak punya Zira, rasa cinta dan sayang itu terasa makin kuat. Kayak yang takut kalau sampai Cakra berpaling karena Cakra sudah mulai kerja dan lihat banyak wanita yang tentu lebih dari dia di luaran sana." Satu tangan Cakra membalas, melingkar di pundak Leta dan mengusap lengan istrinya. "Tidur, yuk. Besok ada jadwal kuliah pagi, kan?" Leta mengangguk, beranjak dari duduk karena tangannya ditarik Cakra untuk masuk ke kamar. Cakra langsung menutup pintu rapat dan memeluk erat tubuh Leta, mengecup bibirnya dengan sedikit melumat. Leta mencengkeram erat kaos di sisi pinggang Cakra. Sudah nggak seperti dulu yang nggak paham dan nggak tahu tentang ciuman, dia mulai membalas. Melumat bibir bawah Cakra dengan tangan yang mengusap-usap milik Cakra di bawah. Keduanya melangkah mendekati ranjang tanpa melepaskan pagutan, sampai akhirnya Cakra menarik tubuh Leta, membawanya berguling di ranjang tanpa melepaskan ciuman. "Nei!" seru Cakra dengan suara tertahan. Miliknya sudah mengeras. Leta melepaskan piyama tidur, dia membantu suami melepas celana pendek dan celana dalamnya. Tanpa kata Leta memulainya, mengusap-usap milik suami dan mencoba hal baru yang sekalipun belum pernah dia lakukan. Cakra sampai dibuat bungkam dengan bibir yang mendesah pelan. Kedua mata fokus menatap tingkah istrinya yang lain dari biasanya. "Pak, ah!" desahnya ketika merasakan nikmat dari permainan mulut Leta.
Dia menarik tubuh Letta, menindih tubuh kecil itu dan langsung melahap salah satu dada Letta. Cakra melirik istrinya yang memejamkan kedua mata dengan bibir menahan desahan. Bibirnya bergerak turun, gantian ingin menikmati tubuh istrinya yang sudah ia hafali setiap incinya. Ah, langsung masukin aja, Kuyang. Pinta Letta saat lidah Cakra menyentuh pertigaannya. Cakra menuruti, melebarkan kedua kaki Letta dan mulai memasuki gorong-gorong. Desahan dari mulut keduanya keluar bersamaan ketika Cakra menghentakkan sampai terasa menyentuh dinding rahim Letta. Ah, Cakra, uga. Letta memilih memejamkan kedua mata menikmati permainan suami yang masih saja sama seperti dulu. Cakra selalu membuatnya kewalahan. Menit berlalu, Letta sudah lebih dari 2 kali pelepasan. Capek dan lemas, tapi Cakra belum mendapatkan pelepasannya. Gantian, dia yang memimpin, duduk di atas Cakra dengan menggigit bibir sembari bergerak mencari kenikmatan. Cakra dia mengamati tubuh polos Letta dengan kedua mata memejam serta wajah menggemaskan yang mendesah terus-terusan. Enggak, selamanya Letta enggak akan pernah tergantikan. Cukup wajah itu, sampai dia menutup kedua mata yang terakhir. Dia cuma mau yang ini, dalam keadaan apapun. Merasa miliknya hampir keluar, Cakra menarik kedua tangan Letta, membuat tubuh itu menungging dan kembali memasukkan kudanil. Nih, keluarin di dalam aja ya. Letta mengangguk di sela desahan. Udah minum obat biar nggak hamil, jadi aman-aman aja. Ah! Teriaknya saat milik Cakra menghentak keras, bersamaan dengan dia yang juga mencapai puncak lagi. Keduanya melemas dengan barang yang masih menyatu. Lalu berbarengan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa bercinta tadi. Letta keluar belakangan. Dia naik ke atas kasur menyusul Cakra yang sudah lebih dulu tiduran. Menarik selimut dan tidur miring memunggungi Cakra. Senyum muncul di bibir saat Cakra langsung memeluknya dari belakang. Lalu bibir lembab itu terasa dingin menyentuh tengkuk. Letta merubah posisi, jadi tidur menghadap ke Cakra dan ngusel di dada yang tertutup kaos warna hitam. Kuyang! Panggilnya di dalam dekapan. Haham, aku cinta kamu. Akunya dengan tangan yang melingkar di punggung Cakra. Aku lebih dari itu. Balas Cakra yang membuat kedua sudut bibir Letta tertarik menjadi sebuah senyuman. Cakra melirik Letta yang terlihat makin nempel ke dia. Kamu kenapa, Nei? Perasaan agak beda. Letta menggelengkan kepala. Nggak tahu. Tapi aku takut kamu berpaling. Cakra mengerutkan kening mendengar pengakuan ini. Kenapa bisa mikir begitu? Letta makin ngusel, mencari kenyamanan di dada Letta. Aku ngerasa udah beda dari yang dulu. Aku udah bukan gadis lagi, Kuyang. Dan banyak gadis di luar yang lebih dari aku. Aku takut kalau aku cintanya ke kamu, sayang. Cakra menarik tubuh Letta yang wajahnya sudah menekuk. Dia mengecup bibir Letta sekilas. Bisa-bisanya mikir begitu sih? Kenapa? Ada yang ngata-ngatain kamu? Letta menggelengkan kepala. Takut aja. Jawabnya dengan suara merengek. Cakra menjentikkan jari di kening Letta, mencubit manja hidung mancungnya. Buat aku, kamu sama Zira itu udah cukup. Tapi kalau mau nambah 1 atau 2 personil lagi, aku nggak masalah sih. Kedua mata Letta mendekik. Max, pengen anak cowok, Nay. Cakra memotong kata yang akan Letta ucapkan. Letta jadi mendengus dan memukul dada Cakra. Dia tertawa kecil saat kembali ditarik ke pelukan. Zira lucu loh, Kuyang. Masa masih kurang? Cakra menggelengkan kepala. Kalau lagi pergi, yang keinget di kepala wajah imutnya Zira. Apalagi kalau dia nangis gulung-gulung di lantai. Pas lagi fokus kuliah pun bisa ketawa sendiri. Letta jadi tertawa mengingat kelakuan anaknya.
Pasti kamu pas kecil dulu kayak gitu. Makanya jadi nurun ke Zira. Cakra juga tertawa. Kayaknya kamu juga gitu kan? Makanya Zira guling-gulingnya bisa mirip kuda nil ngegelinding begitu. Ih, kejam. Letta nabok dada Cakra sedikit kencang. Masa anaknya disamain kayak kuda nil sih? Haha, kan dadinyaku yang kata kamu. Gimana sih? Cakra meremas pantat Letta. Diih. Letta memanyunkan bibir. Kembali ngusel di dada Cakra dan mulai memejamkan mata. Pagi menyapa. Di meja makannya sendiri Zira sibuk dengan makanan sehat yang sudah Suster Emma siapkan. Makannya sih emang belepotan, tapi dibiarkan saja begini. Bibir kecilnya sampai mangap lebar hanya untuk memasukkan sendok kecil berisi tahu serta nasi tim. Mendengar pintu kamar orang tuanya, kefokusan Zira langsung teralihkan. Kedua mata sipit itu menatap ke arah Cakra yang keluar dari kamar sana. Dedi? Panggilnya dengan tangan yang melambai-lambai. Cakra meletakkan tas ranselnya ke sofa depan TV. Dia nyamperin anaknya yang ada di meja makan kecil. Pinter banget sekarang udah bisa makan sendiri. Dipuji kayak gini, dia jadi tersenyum memperlihatkan 4 gigi yang baru muncul. Bibirnya terbuka dengan tangan kanan yang berusaha memasukkan sendok. Cakra sampai ikut mangap dan berakhir tertawa karena yang masuk ke mulut Zira hanya sendoknya saja. Makanannya udah jatuh berantakan di meja. Mas? Sapa Suster Emma yang nyamperin Ziri dengan membawa sendok kecil. Ngebiarin Zira makan sendiri, tapi dia juga bantuin nyuapi biar Zira kenyang. Kuyang, sarapan. Letta meletakkan roti pangganggang di atas meja. Cakra beranjak dari jongkok, mengusap-usap kepala Zira dan melangkah menuju ke kursinya. Dedi, Dedi? Seru Zira. Mau duduk di samping Dedi? Suster Emma berbicara ke Zira. Dia mengangkat Zira, mendudukkannya di kursi sebelah Cakra dengan meja yang di sana udah ada khusus buat Zira. Gak apa-apa kan, Mas? Cakra mengangguk, justru terlihat begitu menikmati sarapannya. Dedi sarapannya barengan sama Zira. Ucap Cakra setelah memasukkan sepotong roti ke mulut. Bayi kecil itu tertawa lucu, lalu memiringkan kepala untuk melirik mominya yang duduk di sebelah Cakra. Mami! Sapanya dengan wajah lucu. Cakra dan Letta jadi tertawa melihat itu. Letta melambaikan tangannya. Zire makan yang pinter ya, biar sehat dan pinter. Kata Letta sebelum memasukkan potongan cori ke mulut. Suasana pagi yang sangat menyemangatkan. Lalu Zire menangis karena nggak mau ditinggal. Kayak biasanya, udah guling-guling di lantai karena pengen ikut Dedi sama muminya. Zira! Sapaan yang membuat tangis Zire berhenti. Bayi kecil itu tengkurap dengan kedua mata yang melirik di ambang pintu depan sana. Papa! Serunya. Dengan susah payah karena tubuhnya yang gendut, Zire bangun. Dia berlari kecil dengan senyum bahagia melihat Velak yang jongkok di ambang pintu dengan kedua tangan terlentang. Papa! Velak berdiri, membawa Zire di gendongan. Cakra dan Letta mendekati Papa Velak dan Aileen yang sekarang masuk ke dalam. Dedi sama Mami pergi ya? Pamit Letta, mencuel pipi Zira. Santai kepala Zire mengangguk. Katanya dengan tanpa banyak drama. Beneran kan? Letta nabok paha Zira pelan. Kalau udah ada papa, Mami sama Dedi dilupain. Cakra menggeleng dengan tawa kecil. Tingkah anaknya memang selucu ini. Dada, Dedi kuliah ya? Dengan senyum imut Ziri membalas lambaikan tangan Cakra. Dada, Dedi? Velak dan Aileen tertawa melihat tingkah absurd cucunya. Visual Zira ada di IG-ku ya, Aruba Aksayuan. Apps ke-163. Motor hitam Cakra berhenti tepat di depan gedung Fakultas Desain.
Jurusan Letta. Letta ambil desain grafis dan Cakra ambil jurusan manajemen bisnis, jadi gedung mereka berbeda. Pulangnya bareng kan? Tanya Letta, menatap suaminya. Cuma sampai jam 1. Entar aku tunggu. Letta mengangguk, dia berbalik dan melangkah menaiki undakan tangga. Sementara Cakra kembali memutar gas untuk menuju ke fakultas jurusannya. Gak terlalu jauh sih, tapi kalau jalan kaki tetap capek dan memakan waktu lama. Baru saja Cakra mematikan mesin motor, lalu ada motor yang nyusul di sampingnya. Si pemilik motor menyunggingkan senyum di balik helm full face-nya. Sok ganteng dia melepas helm dan menaruh di kaca spion. Cuek, Cakra hanya melirik sebentar dan memilih melanjutkan langkah menuju ke kelas. Sombong bener. Cuma menang sekali dari gue langsung nolak tantangan. Behaha, nyali semfak. Ledek Zidan dengan tawa yang menguar. Sempat menghentikan langkah sebentar, tapi memilih tak peduli karena dia sudah cukup puas dengan kenakalan-kenakalan di masa lalu. Gak selamanya kan, dia akan jadi anak nakal terus-terusan. Sudut bibir Zidan tertarik ke atas. Dia menatap tubuh Cakra yang melenggang pergi menjauh meninggalkannya dengan kebencian. Ya, dia paling benci kalau dikalahkan. Sejak dari SMP, SMA bahkan sejak kecil Zidan selalu menjadi ketua, selalu paling disegani dan tidak pernah ada yang mengalahkannya. Begitu masuk di kampus UP, yang terdengar di telinganya soal kekuatan Cakrawala yang belum ada tandingannya. Termasuk nggak ada yang berani gangguin Cakra. Dari sini Zidan merasa tertantang atas Cakra. Gue pasti nama lo bakalan dilupain sama mereka yang asik ngebicarain elo. Gumamnya sendirian. Zidan melangkah berbeda arah, karena kelasnya juga beda sama kelas Cakra. Sementara Cakra merogoh saku celana, menarik ponsel yang dia simpan di sana. Tertera nama sepaha si penelpon. Dengan malas Cakra menggeser tombol dan menempelkannya ke kuping. Ketemuan sama kliennya jam 10:30, shoo. Suara Fade masuk di pendengaran. Cakra langsung menatap lengan kirinya, melihat jam yang melingkar di sana. Lo sendirian dulu deh. Gue ada kelas sampai jam 1. Gue jam 10 ada kelas sampai jam 3. Lo kira lo doangnya ada acara? Agak naik nadanya. Cakra mendudukkan pantat di kursi kelas dengan helaan nafas panjang. Ternyata kayak gini rasanya jadi orang sibuk yang mikirin tanggung jawab, bukan kesenangan doang kayak yang dulu udah pernah dia lakukan. Tapi coba lu ngomong sama Om Velak. Kali aja nggak ikutan datang nggak masalah. Gue juga mau coba ngomong. Soalnya ada mata kuliah yang penting dan nggak bisa gue lewatin. Cakra berdecak dengan bibir yang mencibir. Curhat? Ledeknya ke Fade. CKK, ancuk. Umpatan dari seberang sana sebelum panggilan diakhiri sepihak. Cakra tertawa tipis dan menarik HP, menatap layarnya yang sudah berganti jadi gambarnya Zira yang tidur. Dia memasukkan HP itu ke saku jaket dan mulai menatap ke depan. Di depan sana, dosen di jam pertama sudah masuk. Di tempat duduk yang berhalang 2 meja dengan Cakra, ada seorang cewek yang mengarahkan kamera ke Cakra. Udah sejak Cakra fokus bicara di HP sama Fade tadi sih. Dan sekarang, dia mengakhiri videonya. Cewek berambut panjang yang dibiarkan terurai ini tersenyum saat kembali memutar video berdurasi 3 menit. Dia menoleh saat lengannya disenggol teman yang duduk di sampingnya. Lo videoin Cakrawala? Tanya temannya lirih. Esti. Si cewek menggerakkan jari telunjuk di bibir. Cakep banget, asli. Kirimin. Pinta temannya. Di kelas Letta baru memasuki kelas. Kedua mata Letta sedikit melebar melihat ada Rosa di dalam kelasnya. Cepat dia mengambil duduk di meja sebelah Rosa. Lo ada apaan? Kok di kelas gue? Tanya Letta, memangku tasnya. CKK, kelas animasikan diambil sama Pak Agas doang. Makanya kelas gue jadi 1 di sini juga. Tutur Rosa. Letta jadi menoleh,
menatap ke kiri kanan yang emang ada beberapa anak dari kelas C. Gue jadi inget sih ya. Tahun depan katanya kelas A, B, C bakalan dijadiin satu. Jadi nggak akan dibagi-bagi lagi. Gedung kita bakalan direnovasi. Jadi jurusan kita pindah ke gedung yang ada di samping Hotel Frois. Rosa merangkul Letta, membuat sisi kepala mereka jadi beradu. Bakalan satu kelas terus kita, Lat. Letta dan Rosa menoleh saat ada seseorang yang mengambil duduk tepat di sebelah Letta. Seorang cowok yang rambutnya sedikit panjang. Dia menaruh tas ranselnya di atas meja, lalu melirik Letta dan Rosa dengan senyum sok manis. Hei! Siapa cowok ini? Cowok yang tak lain adalah Titan. Rosa langsung menundukkan kepala, menyembunyikan tawa geli. Dia baru lihat pertama kali tatapan Titan ke Letta, tapi sudah tahu kalau si Titan ini memiliki perasaan lain. Temannya Letta dari kelas C? Tanya Titan, sok dekat. Rosa menoleh, lalu mengangguk. Dia menatap tangan Titan yang terulur padanya. Kenalin, gue Titan. Teman satu kelas Letta. Ngomongnya penuh percaya diri. Rosa mengangkat tangannya untuk menerima perkenalan. Gue Raiden. Dengan cepat tangan Titan disambar oleh Raiden yang langsung ambil duduk di meja tepat sebelah Rosa. Letta sampai memiringkan kepala untuk melihat Raiden yang ada di kelasnya. Kedua mata Titan mendekik menatap Raiden yang menatapnya dingin. Tatapan yang terlihat tak menyukai dia yang ngajakin Rosa kenalan. Atau malah Letta? Titan menarik tangannya. Dia tertawa kecil sembari menjatuhkan punggung ke sandaran kursi. Mengacak rambut belakang dengan senyum yang disembunyikan. Sementara Rosa sampai mengingsut duduk demi bisa menatap wajah Raiden yang memaling darinya. Dia menarik lengan tangan Raiden. Kok lo bisa di sini? Tanyanya dengan kening berlipat. Raiden tuh ambil jurusan manajemen bisnis, sama kayak Cakra. Harusnya kan gak ada di gedung ini. Tapi kenapa tiba-tiba anak ini duduk di sebelah Rosa? Raiden mendengus, beranjak dari duduknya. Nyasar. Akunya asal dan ngeloyor pergi, keluar dari kelas. Letta dan Rosa sama-sama melebarkan kedua mata melihat kelakuan Raiden yang aneh. Beda jauh dari dia yang dulu masih ada di bangku SMA. Raiden kenapa? Tanya Letta yang tentu gak paham. Kedua bahu Rosa mengedik. Gak tahu. Sejak tahu kalau lo udah resmi nikah dan punya anak sama Cakra, dia emang agak beda gitu sih, Lat. Cerita Rosa. Segitu cintanya sama Elo, Lat. Sampai dia terpuruk banget dan berubah jadi dia yang pendiam, irit ngomong dan gak lagi suka ikut kegiatan sekolah. Sekarang udah lebih mending sih, sering jawab pas gue tanya. Dulu mah, mau gue nanya hal penting, paling jawabannya cuma sekata doang. Letta menggigit bibir. Dia jadi merasa gak enak udah merubah sifat seseorang menjadi tak tersentuh seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya gak cinta, kan? Mana bisa dipaksakan. Siapa yang udah punya anak? Tanya Titan, menyela cerita Rosa. Rosa menuding Letta. Emang lo belum tahu, kalau Letta sama Cakra udah nikah dan udah punya anak? Hah? Pekik Titan dengan wajah cengok. Eps